hadirat-Mu, aku puas di hadirat-Mu, aku bebas di hadirat-Mu, ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa Yesus. Kami persembahkan pujian hanya bagi-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Kau nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya ada terang-Mu yang menyinari hidup kami. Ada terang-Mu yang selalu menyinari hidup kami. Kau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu ada kuasa kesembuhan, ada mujizat. Yesus, kami percaya. Oh Tuhan Yesus, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu, oh Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, karena di dalam hadirat-Mu kami rasakan bebas, kami rasakan puas, karena
hadirat-Mu yang memuaskan hidup kami, yang melegakan hidup kami, ya Bapa. Kami percaya, kami percaya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita mau mengingat betapa baiknya Tuhan. Dan percayalah bahwa di dalam hadirat-Nya ada terang yang ajaib itu, terang yang menyinari hidup kita, yang selalu bersama-sama hidup kita. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, dengan iman percaya kita semua katakan, hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut memuji Tuhan karena kemurahan-Nya selalu baru dalam kehidupan kita, dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Saya mengambil ayat ini dalam kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang kedua dan 3. Mazmur pasal yang pertama, ayat 2 dan 3. Silakan Bapak Ibu perhatikan pada Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan. Dan Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Luar biasa ayat ini boleh menguatkan hati kita.
sebagai anak Tuhan, karena memang kebahagiaan itu dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang pengen hidup bahagia. Semua orang ingin hidup sehat. Semua orang pengen hidup lebih baik lagi. Semua orang pengen berhasil. Itu menjadi harapan-harapan yang ada dalam kehidupan kita. Setiap kali kita diberi kesempatan Tuhan untuk boleh menikmati kehidupan ini, kita pasti punya harapan-harapan yang ke depan, yang sedang kita akan raih gitu kan. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, harapan-harapan yang positif, harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang menjadi keinginan hati kita. Tetapi banyak dari kita yang justru tidak tahu bagaimana meraih harapan-harapan yang ada dalam pikiran kita, hati kita, untuk itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sekedar cuma harapan saja yang keluar dari pemikiran kita, yang keluar dari keinginan hati kita, tapi tidak terjadi, ya percuma. Saya yakin harapan-harapan yang saudara miliki atau yang saya juga miliki, itu inginnya adalah terjadi, jadi kenyataan. Dan ketika harapan-harapan itu terjadi, itu benar-benar membuat kita semakin bersukacita, semakin bahagia lagi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati harapan-harapan yang sudah menjadi keinginannya. Harapannya banyak, tapi belum pernah menikmati apa yang diharapkan. Bahkan mungkin sampai detik ini, Bapak, Ibu, Saudara termasuk orang yang saya punya harapan ini belum tercapai, belum datang-datang, belum terjadi sampai sekarang. Berarti saya tidak bisa menikmati harapan-harapan yang saya inginkan. Belum tentu. Kalau sampai detik ini harapan-harapan itu belum terjadi, belum sampai kepada diri saudara, itu bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kurang memahaminya. Bagaimana supaya Bapak Ibu menemukan harapan itu? Bagaimana Bapak Ibu bisa menikmati harapan-harapan yang sedang saudara inginkan. Nah, pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Pemazmur katakan di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini menjadi satu pengingat kepada kita semuanya pagi hari ini sebagai anak Tuhan. Kalau kita benar-benar sadar bahwa ada unsur yang bisa membuat kebahagiaan kita ini benar-benar terjadi, benar-benar ada dalam kehidupan kita, kita akan meraihnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini lagi sakit, lagi dalam kelemahan fisik. Harapannya pengen sembuh dong. Harapannya pengen sehat. Ada banyak harapan-harapan. Saya yakin ketika saya sakit pun juga seperti itu. Saya tidak pengen berada di tempat tidur dalam keadaan yang lemah dengan waktu yang lama. Saya pengen kembali bisa beraktivitas. Itu keinginan, itu harapan. Kalau sampai detik ini Bapak Ibu yang lagi mengalami kelemahan fisik, berada di tempat pembaringan, dan belum ada kesembuhan, bukan berarti tidak ada harapan. Masih ada. Di dalam Tuhan itu tetap ada pengharapan. Kuncinya bagaimana? Dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama memposisikan diri kita sebagai umat Tuhan yang tahu benar bagaimana kita meraih harapan-harapan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita semuanya. Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ada banyak firman Tuhan, saya yakin Bapak Ibu
pernah mendengar firman Tuhan. Tidak hanya seminggu sekali mungkin ya, berkali-kali mungkin. Bahkan mungkin Bapak Ibu punya kesempatan baca firman Tuhan setiap hari. Tetapi bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan itu? Saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu bagaimana responnya. Tapi seringkali saya pun juga pernah seperti itu. Ketika mendengar firman Tuhan, kadangkala kita justru merespon hal yang tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Kita tidak mengameni firman Tuhan itu. Atau tidak menyetujui firman Tuhan itu. Tapi kita justru mempunyai argumentasi tersendiri. Yang artinya menolak, meragukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu disampaikan supaya kita paham, supaya kita sadar, supaya kita beriman, supaya kita setuju mempraktekkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kalau saudara sedang terbaring dan saudara mendengar firman Tuhan, ada janji firman Tuhan, Tuhan penyembuhku, maka itu bagian saudara untuk mengamenkan. Itu bagian saudara untuk meraih kebenaran itu. Ketika kita meraih kebenaran itu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kesembuhan pasti terjadi. Mungkin saudara belum sampai berdoa, hanya mengaminkan firman Tuhan yang saudara sedang baca atau saudara sedang dengarkan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara suka akan firman Tuhan, saudara orang suka, namanya suka, seneng, pasti itu berhubungan dengan satu kondisi bagaimana orang senang misalnya ya kepada sesuatu. Maka dia tidak akan memperlakukan sesuatu dengan biasa-biasa saja. Kalau saudara suka makanan tertentu, maka dalam pikiran saudara, ketika saudara melihat ada pilihan-pilihan yang lainnya, karena fokusnya, sukanya adalah kepada makanan tertentu, maka fokus saudara adalah kepada makanan yang saudara sukai. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai satu kesukaan dalam kehidupan kita, sesuatu yang prioritas, artinya menomorsatukan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi sesuatu yang bisa mendukung kehidupan kita, mengajari kehidupan kita, memberikan satu pemahaman kepada kehidupan kita, maka saudara akan menghasilkan sesuatu. Saudara akan menikmati hasil dari apa yang saudara sukai. Ya, kita bicara hal yang sederhana saja, misalnya kalau saudara suka berolahraga, maka saudara akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kalau saudara suka melatih tangan saudara dalam hal mungkin olahraga bulu tangkis, maka saudara akan menjadi orang yang bisa bermain bulu tangkis dengan baik. Atau saudara melatih untuk saudara bisa bermain sepak bola. Karena saudara sering melakukannya, suka, maka saudara akan menjadi pemain yang baik. Sama saudara, ketika kita sering kali membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka kita paham apa yang harus kita lakukan. Kita paham apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak cepat putus asa dengan keadaan yang kita hadapi. Walaupun keadaan yang saudara hadapi adalah mungkin saudara menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit. Saudara tidak putus asa. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan pengharapan. Di dalam kelemahanmu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada pertolongan yang Tuhan berikan. Bahkan ketika saudara sakit pun Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan.
yang harus kita ketahui dan kita sadari. Bukan apa yang saudara sedang hadapi sekarang. Saya tidak sedang mengajar Bapak Ibu untuk mengabaikan apa yang saudara sekarang alami. Memang betul mungkin sekarang saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang prioritas. Kalau kita hanya fokus pada persoalan kita, fokus pada masalah kita, fokus pada penyakit kita, yang kita dapatkan apa? Mungkin frustasi. Mungkin hati kita menjadi ciut, tidak punya pengharapan. Tapi berbeda ketika kita menghadapi persoalan, tetapi janji Tuhan didengungkan di telinga kita. Janji Tuhan ada dalam mulut kita. Kita memperkatakan firman Tuhan, aku pasti sembuh. Tuhan pasti buka jalan. Secara mata rohani, saya melihat pertolongan Tuhan. Dan lihat, ketika saudara berani untuk memperkatakan firman Tuhan, ketika saudara suka akan firman Tuhan, ini janji yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita nggak suka firman Tuhan, dalam kondisi yang lemah, saudara tidak ada kekuatan. Saudara bingung harus cari pertolongan di mana. Pagi hari ini, mari kita ubah pola pikir kita. Suka kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau saudara tidak punya kesempatan untuk misalnya, saudara hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tidak bisa pergi beribadah. Baca firman Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saya ini tidak bisa baca, karena mungkin sudah tua, matanya tidak lagi bisa membaca dengan baik. Sekarang banyak kok aplikasi Alkitab yang bisa kita dengar. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Walaupun kadangkala kita mendengar firman Tuhan itu sifatnya menegur, sifatnya mengingatkan, mendidik kita. Terima terus. Dan lihat apa yang menjadi harapan-harapan saudara itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita baca di sini, mulai ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, renungkan firman Tuhan itu. Saudara sudah tahu janji firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan sanggup. Bahkan Tuhan juga menyatakan jauh dari apa yang kita pikirkan. Kita gak pernah mikir apa-apa disediakan sama Tuhan. Coba kita renungkan kata-kata itu. Kata-kata firman Tuhan itu benar-benar kita renungkan. Iya ya, Tuhan itu gak pernah meninggalkan saya. Walaupun saya sampai sekarang mungkin masih sakit. Tapi toh Tuhan masih memberikan nafas. Tuhan masih mau mengingatkan saya tentang firman-Nya. Berarti Tuhan akan lakukan mujizatnya. Bagi yang ngadepi masalah pergumulan, mungkin hutangnya banyak. Siapa nanti yang akan nutup hutang saya? Gak mungkin sudah katanya. Firman Tuhan ngomong, jangan khawatir. Tuhan sumber. Dari segala sumber. Tapi dari mana? Jangan bingung dari mana dan bagaimana Tuhan menolong saudara. Tuhan gak perlu diajari. Tapi yang penting adalah saudara mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Jangan takut, jangan khawatir. Lakukan itu. Perkatakan itu. Renungkan itu. Ya Tuhan, mulai sekarang saya gak usah khawatir. Saya memang menghadapi pergumulan ini. Tapi tidak sendiri. Bersama Tuhan pasti ada mujizat. Amin. Renungkan firman Tuhan itu. Merenungkan firman Tuhan itu tidak perlu waktu khusus.
Kalau Tuhan katakan siang dan malam, saudara mungkin di samping berbarengan dengan aktivitas saudara, saudara merenungkan firman Tuhan, bisa kok. Tidak harus di tempat yang sepi. Sambil melakukan aktivitas sehari-hari bisa. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Benar-benar kita renungkan, kita pahami, kita masukkan dalam hati kita. Supaya itu bisa membuat pengharapan kita kembali tumbuh. Yang terakhir, dikatakan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Ini bukan isapan jempol. Ini bukan kata-kata motivator. Tetapi ini adalah isi hati Tuhan. Ketika kita benar-benar menjadi orang yang suka akan kebenaran firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dikatakan kita akan seperti, Tuhan gambarkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau tanaman dekat aliran air, nggak usah khawatir, dia pasti tercukupi. Karena dekat tepi aliran air. Dia dekat sumber untuk dia bisa hidup, untuk bisa menghasilkan buah. Saudara, itu gambaran yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita hidup sebagai anak Tuhan yang benar-benar suka firman Tuhan, yang benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara nggak usah khawatir. Saudara sedang dekat dengan sumber segala sumber berkat. Dan sumber itu akan memenuhi kebutuhan saudara. Sehingga saudara akan tampil, kalau di sini digambarkan sebagai pohon, dia akan berbuah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa yang saudara kerjakan pun dibuat berhasil. Saudara akan tampil menjadi pribadi yang benar-benar tidak pernah kekurangan. Di saat saudara butuh, Tuhan cukupi. Bahkan penampilan saudara itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Orang lihat saudara itu terberkati. Wah, sehat ya. Saya lihat orang itu senyum terus, sehat. Gak pernah sakit-sakitan. Orang yang melihat terberkati. Gak pernah layu. Dan kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Lebih dari itu, apa yang kita kerjakan, Tuhan jamin akan berhasil. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita dekat dengan sumber itu yang bisa membuat kita berhasil. Amin, Bapak Ibu. Pagi hari ini, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tidak perlu bingung kapan saudara harus lepas dari pergumulan atau sembuh dari sakit penyakit saudara. Tugas saudara, suka akan kebenaran firman Tuhan. Penuhi hidup saudara dengan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Dan itu akan membuat kehidupan saudara mengalami satu perubahan. Dan saudara akan bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kembali. Kebenaran firman-Mu boleh menegur kami kembali. Untuk kami boleh menikmati hidup yang luar biasa. Baik bersama dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang berjanji. Dan Engkau Tuhan yang akan menggenapi Tuhan setiap janji-Mu. Setiap perkataan-Mu Tuhan. Tidak pernah berlalu begitu saja. Tetapi apa yang Kau katakan Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan. Kalau kami masih menghadapi satu persoalan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau
pasti menolong kami. Engkau pasti melepaskan kami. Engkau pasti menyembuhkan kami. Karena Engkau Tuhan sumber dari segala sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di sepanjang hari ini Tuhan, kami akan tampil sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dan boleh memberkati yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.